Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran mazida wa ba'd. Jemaah sekalian, azanillahu alaikum. Alhamdulillah, kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Dia anugerahkan pada kita semuanya. Dan kita juga tidak lupa untuk senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana barang siapa yang berselawat kepada beliau sekali, maka Allah akan membalas 10 kali lipat dari selawatnya itu. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali lipat. Di selawat Allah, yaitu Allah memberkahi dan menyanjung hamba tersebut. Itulah arti daripada apa? Selawat Allah kepada hamba. Baik, kita sekarang masuk pada pasal ke-13 dari kitab Fawaidul Fawaid. Al-Qadaru bainal iqraf wa takdir. Masalah takdir antara orang-orang yang berlebihan dan orang-orang yang meremehkan. Jadi kita masih berkaitan dengan doa sebelumnya ya. Doa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana abduka wa Allahumma inni 'abduka ibnu 'abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka. Ini yang dibahas potongan ini ya. Madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka. Hukum yang kau miliki atas diriku telah berlaku dan ketentuanmu tentu adil atas diriku. Itu yang kita bahas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memisahkan antara hukum dan ketentuan, antara hukum dan takdir. Dan beliau menyebutkan bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala terjadi atau berlaku pada diri hamba-hamba. Allah menjadikan hukumnya telah terjadi, telah berlalu. Dan Allah meletakkan keadilan di dalam takdir, ketentuan. Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna hukmahu yatanawalu hukmahu ad-dini wa syar'i.
diniyah syar'iyyah wa hukmahul kauniyal qadari. Hukum Allah itu meliputi dua hukum. Pertama, hukum agama yang disyariatkan. Yang kedua, hukum alam yang ditakdirkan. Hukum Allah itu di sini sebenarnya apa? Dua. Ada hukum agama yang disyariatkan, ada hukum alam yang ditakdirkan. Dari kedua hukum ini, mana yang tidak bisa diubah? Yang tidak bisa diubah, orang tidak bisa melanggarnya. Hukum alam yang ditakdirkan. Bisa antum ditakdirkan jadi laki-laki, ya tidak mungkin jadi perempuan. Maka kalau dipaksain jadi perempuan, sulut. Walaupun cantik tetap saja, ya KW lah. Ya tidak senikmat perempuan yang asli. Iya, tidak bisa di KW. Atau seorang perempuan kepengen jadi laki-laki, nggak bisa. Sehebat apapun dia berubah menjadi laki-laki, tetap aja ayu, ya. Jadi yang nggak bisa dirubah hukum alam yang ditakdirkan. Sebagian hukum alam yang ditakdirkan itu kita sudah tahu bahwa inilah takdir kita, yaitu apabila telah terjadi, itu sudah milik kita. Nah, yang belum terjadi besok atau nanti sepulang kita dari sini, kita tidak tahu takdir kita apa. Itu masih milik Allah. Ya, masih milik apa? Itu yang disebut dengan rahasia takdir. Karena kalau yang ke depan ini dikasih tahu semua oleh Allah kepada kita, nggak ada yang bahagia kita. Kenapa? Kalau ada orang dikasih tahu takdirnya setelah hari Senin tanggal 17 Desember kamu mati, ya kan? Walaupun dikasih es campur nasi padang, disuruh makan sepanjang itu, tetap aja dia sedih. Kenapa? Karena udah tahu 17 Desember dia akan mati. Nggak akan bisa dia tersenyum, nggak bisa dia tidur. Maka dirahasiakanlah sebagai bentuk kasih sayang Allah. Nah, sekarang yang sudah kita lihat sekarang, anak duduk dan berhadapan dengan antum dengan meja ini, ada minuman di depan saya. Ini semua adalah takdir yang sudah kita tahu. Dari rumah saya tidak tahu kalau di sini ada 3 air minum. Nah, belum tentu, dan saya tidak tahu kalau akan bertemu dengan orang berapa Tuhan. Karena yang belum kita tahu, belum terjadi itu masih dalam rahasia takdir. Baik, hukum Allah terbagi menjadi 2 jenis tadi disebutkan. Yang pertama hukum agama yang bersifat syar'i. Kedua hukum alam yang ditakdirkan. Wa naw'ani nafidhani fil ardi madiyan fihi wa huwa maqhurun tahta al-hukumain qad madaya fihi wa nafadha fihi sya'a am abah. Dua hukum Allah ini pasti berlaku pada hamba. Ya, diberlakukan pada hamba.
bagi setiap hamba, dia harus mengikuti kedua hukum ini. Harus. Entah. Dan dia itu makruh. Makruh itu hamba itu diharuskan, dipaksakan, ya, dikuasai. Dia berada di bawah kendali dua hukum ini. Itu maksudnya. Karena keduanya telah dibebankan kepadanya. Keduanya telah dibebankan. Dia suka atau tidak. Karena tidak semua hukum yang Allah tetapkan itu kita sukai. Ya kan? Misalnya di antara kita berkhayal nikah dengan artis cantik. Dapatnya anak desa. Sudah wong desa. Ya gitu. Itu takdirnya. Ya, tentu yang ditakdirkan kepada dirinya yang berlaku itu tidak bisa dia rubah. Suka atau tidak, suka. Dia harus terima. Misalnya kita dari orang-orang timur sana, Allah takdirkan kulitnya ya coklat-coklat gitu. Kita terima aja. Ya kan tidak seputih-putih orang-orang misalnya di Bandung, Sunda, orang-orang Sumatera sana ya. Putih-putih seperti Lampung asli itu. Orang yang putih-putih. Yang antum lihat hitam di Lampung itu ya Lampung Jawa. Gitu. Diterima aja ini ya. Hukum apa? Ya sudah berlaku. Suka atau tidak suka gitu. Lakin al-hukm al-kauni la yumkinuhu mukhalafah. Namun perlu diingat bahwa hukum alam yang ditakdirkan tidak mungkin diselisih. Ya, tidak mungkin dia diselisih. Sedangkan hukum Muhammad dini syar'i faqad yukhalifuhu. Adapun hukum agama yang disyariatkan terkadang diselisih oleh manusia. Sekarang antum diciptakan untuk beribadah. Beribadah kepada Allah hukum alam atau hukum agama? Hukum agama yang disyariatkan. Sekarang semua orang beribadah? Enggak beribadah. Padahal dia ditetapkan dalam hukum syariat sebagai hamba. Tapi kenyataannya dia beribadah cuma sedikit. Hukum syar'i itu terkadang ya bisa diselisih oleh manusia. أما الحكم ولما كان القضاء هو الإتمام والإكمال وذلك إنما يكون بعد مضيه ونفوذه قال عدل في قضاء. Tatkala takdir itu merupakan kesudahan dari suatu hukum, dari suatu perkara, dalam al-qadha wal ikmal, kesempurnaan. Dan dia baru diketahui, baru dikenal setelah hukum itu berlaku atas hamba. Tadi sudah selesai. Kita mengenal takdir kita setelah apa? Terjadi. Ya kan? Pak Ujang berapa umur Pak Ujang? Sekarang Pak Ujang 63. Pak Ujang tahu takdirnya akan berumur 63 setelah dia berumur 63.
Nah, kita yang belum berumur 63 ada yang tahu takdirnya sedikit. Paham nggak? Jadi hukum takdir itu diketahui apabila telah terjadi. Oleh karena itu beliau mengungkapkan adlun fiyya qadha. Adil pada diriku ketentuan yang kau tetapkan. Al-hukmu alladhi akmaltahu wa atmamtahu wa naffadhtahu fi 'abdika adlun minka. Maksudnya hukum yang kau telah sempurnakan, yang telah engkau laksanakan atas hambamu adalah keadilan berasal darimu untuk hamba. Allah adil mentakdirkan kita seperti ini. Ya, kurang adil apalagi Allah. Misalnya, sekarang antum di bawah pakai motor apa? Ada yang pakai motor Beat ya, ada yang pakai motor NMAX misalnya. Ya, Allah sudah tahu ekonomi antum itu mampu mengurus motor NMAX. Karena kalau dikasih BMW 1300, jadi kampas remnya dia belum cukup 111 juta. Kampas remnya, belum brembonya. Baru kampasnya. Belum lagi dirawat setiap bulan. Itu rawat setiap bulan itu jutaan. Ya tidak jadi nanti anak istri. Makanya Allah tidak berikan kita motor BMW 1300 cc tadi. Karena tidak masuk dalam bagian keadilan Allah. Jadi Allah takdirkan kita seperti ini adil. Adil. Allah berikan kita istri ya yang sederhana, yang tidak begitu mewah, ya adil. Coba Allah berikan kita istri artis, gimana cara rawatnya? Nggak jadi dia rawat kita, rawat diri aja kerjanya. Sudah begitu bau ketek lagi. Kenapa? Nggak pernah mandi. Kan syuting dari pagi sampai sore, kapan mandi? Maka oleh karena itu, semua yang kita dapat sekarang ini adalah keadilan dari Allah. Itu ingat. Kalau antum dapat pasangan yang tidak menyenangkan, itu keadilan dari Allah. Boleh jadi kita punya dosa yang kita tidak tahu. Lalu dikirimlah pasangan itu untuk apa? Menghapus dosa. Baik, ini mengenai takdir yang sudah kita lewati. Tapi yang belum dilewati, jangan coba-coba direka-reka dan diandai-andai. Kenapa? Karena akan membuat gelisah. Membuat apa? Gelisah. Itu ingat. Yang ke depan itu kalau diandai-andai, jangan-jangan. Kapan itu bahagia? Nah, kan bahagia. Karena yang di depan ini kita tidak tahu. Sebab dia masih dalam genggaman Allah. Rahasia Allah. Maksud pernyataan ini tadi sudah saya singgung, ya, al-hukmu alladhi akmaltahu wa atmamtahu wa nafadtahu fi abdika adlun minka. Wa amma al-hukmu fahuwa ma yahkumu bihi nafs subhanahu wa ta'ala wa qad yasha'u tanfidhahu wa qad la yunafidhu. Adapun pengertian hukum adalah suatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan
yang Allah Subhanahu wa taala apa? Tetapkan. Adapun terjadinya hukum itu kepada makhluk ya tergantung daripada keinginan Allah. Di sini dikatakan terkadang Allah menerapkan hukum itu, terkadang tidak. Ada sesuatu yang Allah tetapkan, udah ditetapkan. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberlakukan apa yang dia tetapkan. Karena dia tahu yang menerima penetapan Allah itu tidak sanggup. Contoh, Allah telah meletakkan ketetapan untuk umat Muhammad seharusnya sholat berapa rakaat? Berapa waktu? 50 waktu. Maka sebagai proses agar dia diringankan, terjadi dialog antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita sampai 5 waktu. Nah, kata Allah setelah menetapkan 5 waktu ini, apa kata Allah? Inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Aku kalau sudah tetapkan sesuatu, tidak boleh ditolak. Fa inna hadhil khamsah khamsun. Sungguhnya sholat 5 waktu ini tetap kuanggap 50 waktu. Paham nggak? Nah, ini dia. Takdir Allah. Yang 50 waktu itu tidak dipaksakan untuk diterapkan di tengah umat Muhammad SAW. Karena Allah tahu kita tidak sanggup. 5 waktu aja banyak yang meninggalkan. Ya enggak? Kalaupun ada yang ke masjid sambil sholat sambil, ya kan? Malas. Padahal dia di masjid. Kenapa? Karena memang berat. Maka itu kita harus memahami bahwa hukum itu terkadang Allah terapkan, terkadang Allah wujudkan, terkadang tidak. Tergantung kehendak dia, kan dia yang punya kehendak. Ya, dia punya kehendak. Jadi Allah Azza wa Jalla sajalah yang bisa menetapkan suatu perkara, suatu hukum. Dan dialah yang berhak atas hukum-hukum takdir dan hukum agama. Maka kita ini jangan banyak mengatur Allah. Kadang kita mengatur Allah dalam urusan takdir. Kenapa ya Allah kau tidak ciptakan aku sebagai seorang perempuan? Tuhan mengatur siapa? Atur Allah. Ya enggak? Kenapa ya Allah kau buat aku cepat tua? Ya kalau antum dibuat muda terus, gitu, dibuat muda terus. Kita semua dibuat muda terus, tidak tua-tua, tidak mati-mati gitu. Tidak ada tempat untuk tinggal manusia belakangan. Penuh. Sekarang aja penuh, ya kan? Jadi pergantian mati hidup itu apa? Hikmah dan terhikmahnya supaya bumi ini tidak penuh. Maka jangan kita ingat tuh, biar dia yang biar Allah yang mengatur semua itu. Sama dengan hukum syar'i. Orang maksain ngatur sendiri agama, buatlah bid'ah. Berat nggak akhirnya? Berat. Berbuat bid'ah itu berat karena dia aturan sendiri yang tidak Allah tetapkan dan tentukan. Maka berat. Seperti yang sering saya ceritakan, orang Nasrani yang pendeta-pendeta rohib-rohib itu, dia paksakan diri untuk tidak menikah. Karena kalau menikah, dia akan sibuk dengan istri dan anak, tidak sibuk ibadah lagi. Demikian juga ahli ibadah wanitanya. Dia tidak sibuk beribadah, tapi sibuk dengan dia tidak sibuk dengan istri dan suami dan anak. Sehingga dia putuskan tidak nikah. Pertama, dia melanggar hukum qadari.
hukum naluri. Naluri manusia itu berpasangan atau tidak? Kalau semua orang berpikiran seperti orang Nasrani itu, maka sudah lama punah manusia. Kenapa? Nah, dia melahirkan, ya nggak? Nah, nikah. Yang kedua, dia menyelisih hukum syar'i karena Allah memerintahkan untuk menikah. Ya, Allah memerintahkan untuk menikah. Maka akan rusak orang yang berusaha melawan itu. Oleh karena itu di sini disebutkan dialah yang berhak menentukan, menetapkan, menerapkan dan melaksanakan. Mengenai firman Allah, sabda Rasulullah SAW masih berkaitan dengan takdir. Adlun fiyya qada'uka. Ketetapanmu adil pada diriku. Kalimat ini yatadammanu jami'a aqdiyatihi fi 'abdihi min kulli al-wujuh min sihhatin wa sukmin wa ghinan wa faqrin wa laddatin wa alam wa hayatin wa mautin wa uqubatin wa tajawuzin wa ghairi dzalik. Kalimat ini meliputi segala ketentuan-ketentuan Allah yang berlaku pada hambanya dari segala sisi, entah itu dia sehat, sakit, kaya, miskin, merasa lezat, merasa kepedihan, kemudian hidup, mati, diberikan balasan azab dan balasan pahala, semua ketentuan sama. Terus kita ngapain kalau kita tetap berusaha untuk mencari ketentuan Allah. Kalau ada yang Allah tentukan untuk kita yang buruk, maka kita meminta kepada Allah agar dijauhkan agar kita tidak menemukan keburukan. Atau kalaupun kita temukan keburukan itu, fungsinya untuk menghapus dosa. Karena kita sudah melaksanakan hukum syar'i, yaitu doa. Jangan bosan doa. Wa ghairi dzalika, dan apa saja yang telah ditetapkan Allah, itu semua adalah takdir. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Surat Asy-Syura ayat 30. Dan musibah apapun yang menimpa dirimu, maka itu disebabkan ulah tanganmu sendiri. Allah memaafkan kebanyakan orang. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur. Jika manusia itu, atau jika mereka itu manusia tertimpa keburukan karena ulah tangan mereka, maka sungguh mereka manusia itu sangatlah ingkar. Surat yang tadi surat Asy-Syura ayat 30, ini surat Asy-Syura ayat 48. Kesimpulannya, semua ketentuan Allah itu berlaku pada hamba merupakan bentuk keadilan Allah. Fa kullu ma yaqdi 'ala al-'abdi fa 'adlun minhu aw fihi. Semua ketentuan Allah pada hamba itu pasti bersifat adil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berapa?
Sebentar lagi ya, ana ringkas nih. Ada dua golongan yang tersesat dalam menanggapi takdir Allah. Yang pertama mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Dia menetapkan dosa, dia yang menghukum orang yang berdosa. Ayo, ada yang bisa jawab? Jadi Allah itu dianggap tidak. Kenapa? Karena dia telah menetapkan dosa, maka dia lagi menghukum orang yang berdosa. Lebih ajibnya lagi, orang yang beribadah tiba-tiba disesatkan. Nah, ada keadilan itu. Karena ada hadisnya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alayhi fa ya'malu bi amali ahli nar. Sungguhnya salah seorang di antara kami, dia telah melakukan amalan untuk surga sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga, kecuali tinggal satu. Tiba-tiba catatan takdirnya mendahului dia, malah dia melakukan amalan penduduk neraka. Dia pun masuk neraka. Nah, kalimat ini seakan-akan Allah itu zalim, menjebak hambanya. Disuruh capek dulu beribadah, kemudian di akhir hayatnya disuruh apa? Berbuat terus. Apa begitu sifat Allah itu? Berarti Allah tidak adil dong, ya kan? Kalau logika kita berjalan, ada yang bisa jawab subhanallah? Yang pertama dulu, yang pertama kan Allah tetapkan keburukan, kebaikan. Lalu ketika hamba itu melakukan keburukan, malah dia dihukum. Seharusnya tidak, kan? Karena Allah tetapkan itu. Gimana jawab? Nah, itu jawabannya. Itu sama seperti ini. Anak punya perusahaan. Dalam perusahaan itu ada SOP pekerja. Misalnya punya tambang minyak di Laut Cina Selatan. Di platform itu, minyak itu, kita tinggal di tengah laut. Kalau kalian jalan di pinggir itu, kan ada anak tangga. Nggak pegang besi, kalian jatuh ke laut. Kan itu diperingatkan. Ya ada anak buah ngiyek, udah lari aja naik turun, nggak pegang besi naik turun. Di pinggirnya ada laut luas, laut lepas itu. Sudah lepas pantai. Ketika dia jatuh, siapa disalahkan? Saya atau dia? Dia. Kan sudah saya ingatkan. Kalau ente jalan di pinggir ini naik turun, pegang besi kuat-kuat, karena berbahaya jatuh ke laut. Karena istri ente tunggu di rumah tuh lagi nunggu pulang 2 pekan sekali. 2 pekan di sini, 3 pekan di sana. Malah dia ngeyel naik turun. Terus sanksi kedua, kalau ente 3 kali naik turun tangga ini tidak mengikuti aturan, walaupun tidak jatuh ke laut, ente akan dipecat. Ketika dipecat, berhak nggak bosnya tadi? Berhak, karena udah diingatin. Nah demikian Allah, tentu dia lebih adil lagi dari bos tadi. Allah sudah katakan, ini keburukan. Kalau ente lakukan, ini sudah ada di tepi neraka nih. Jadi ancamannya ente akan jatuh kemana? Neraka. Ya lakukan juga. Maka ketika dia jatuh ke neraka, siapa yang salah? Pelaku. Maka di hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang masuk neraka yang protes kepada Allah. Tidak ada. Di dunia ini aja mereka protes. Nanti kalau masuk neraka tidak ada yang protes. Malah mereka merengek-rengek minta keluar dari neraka. Kenapa? Karena di sana baru mereka sadari perbuatan salah mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang lebih subhat lagi. Kan hamba ini udah melakukan kebaikan,
malah dijebak untuk melakukan keburukan. Kok Allah begitu sih? Itu kan? Ayo jawab. Enggak ada keikhlasan. Jadi hamba ini dibuat sesat berarti ada sebab yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Yaitu tidak ikhlas dalam melaksanakan amalan-amalan penduduk surga tadi. Sehingga akhir hayatnya dia melakukan amalan penduduk. Nah, sekarang adil nggak Allah itu? Adil, karena dia tidak mengikuti SOP ke surga. Di antara SOP-nya ya adalah dia beramal harus menjauhi syirik lahir dan itu dia yang harus kita pahami. Jadi Allah tetap adil nggak? Adil. Oleh karena itu kita harus betul-betul melaksanakan amalan-amalan ini sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini untuk menjawab orang pertama. Yang kedua, malah berlebihan lagi. Pertama ini kan meremehkan, yang kedua ini berlebihan. Kenapa berlebihan? Karena dia menganggap kita tidak berhak untuk memiliki kehendak. Adalah hidup begini aja. Ya udah kosong pelong lagi. Kita seperti kapas yang ditiup angin. Mau kemaksiat, ya udah itu kan memang sudah ketentuan Allah. Mau ketaat, ya juga tidak ada reaksi secara manusiawi yang memiliki kehendak. Tentu ini adalah golongan Jabariyah. Yang pertama, endingnya nanti dia akan mengingkari takdir. Mungkin apa? Takdir. Dibawa subhat dulu, kemudian jadinya dia. Kalau begitu tidak ada takdir. Yang ada itu semua kehendak hamba. Itu yang pertama. Yang kedua ini tidak ada kehendak hamba. Semua sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak boleh orang itu berkehendak. Tentu yang benar adalah yang menggabungkan keduanya. Dia yakin takdir Allah, tapi dia juga yakin punya kehendak untuk memilih jalan kebenaran dan kebatilan. Kita punya kehendak. Gimana kalau kita sudah ditakdirkan masuk neraka? Antum tahu? Sudah tahu memang? Kan belum tahu. Karena kita belum tahu, laksanakan yang kita tahu. Apa itu? Tugas melaksanakan tugas syariat. Boleh nggak kita meminta kepada Allah dijauhkan dari keburukan yang telah Allah tetapkan? Hah? Mana dari? Muqaddimah. Alhamdulillah gitu. Tapi belum mantap. Betul. Alhamdulillah min syururi anfusina. Termasuk itu. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita. Sayyiati. Nah, ada lagi doa dalil yang lain. Doa kunut. Waqina syarra ma qadait. Lindungi kami dari keburukan yang telah Engkau tetapkan. Tapi boleh dong? Boleh. Meminta kepada Allah agar dijauhi dari hal-hal yang tidak disukai. Baik, saya kira cukup. Ada pertanyaan enggak? Cukup ya? Cukup enggak? Hah? Hah? Iya, silakan ada yang bertanya sisanya. Ya, bisa bertanya. Ada yang bertanya enggak? Ibu-ibu di belakang.
Ini takdir ya. Ya, saya tambah sedikit kalau gitu. Ya, saya tambah dulu sedikit. Ada 4 hal yang harus perhatikan ya, Bapak. Pertama, takdir itu sudah diketahui oleh Allah. Ilmu Allah. Berarti ilmu dong. Yang kedua, takdir itu berkaitan dengan kehendak Allah. Kemudian takdir berkaitan dengan penulisan, sudah ditulis oleh Allah. Yang keempat, pencipta. Jadi, takdir meliputi 4 maratib: ilmu, kehendak, penulisan, dan pencipta. Jadi yang dia ciptakan ini udah dirancang, semua yang diciptakan Allah udah dirancang. Jadi tidak ada yang kebetulan. Kebetulan datang Ustaz, enggak. Qadarullah Ustaz datang. Padahal tidak ada rencana kedatangan seorang, misalnya. Kebetulan saya nikah dengan fulana. Dah ada kebetulan. Memang udah ditakdirkan nikah dengan fulana atau fulan. Ya. Tidak ada yang kebetulan. Kadang ada orang dia tolak, wah, gak mau nikah dengan dia. Dia lihat-lihat anak, gak mau. Begitu udah besar, nikah juga. Karena ini tolak. Baik, ada pertanyaan? Tadi antum. Boleh nggak dengan takdir yang dapatkan sekarang, karena khawatir kalau akan dengan kekayaan, ambil kekayaan, karena khawatir kalau dikasih lebih lagi dari itu, saya tidak akan menanggung. Apakah itu sendiri? Enggak juga, itu bagus. Asalkan itu tidak menolak ketentuan Allah yang di masa depan. Dikasih lagi kekayaan, ambil lagi. Bagus itu. Ya, kalau saya dikasih kekayaan sekarang, boleh jadi saya tidak bisa taat. Sama seperti yang sering saya sampaikan. Kita sekarang dikasih oleh Allah motor. Bahkan alhamdulillah anak dikasih motor yang kalau saya naik motor itu tambah ganteng. Coba itu dikasih waktu saya SMA. Nah, jadi sisi kajian. Ya kan? Kenapa boleh jadi saya keluyuran ini dengan motor itu? Qadarullah Allah berikan setelah apa? Nah, haji. Kalau tidak ada kegiatan di rumah, di luar, ya lebih betah pulang ke rumah. Kalau dikasih dulu, lebih betah di luar. Kenapa? Petantang, petenteng ini. Iya kan? Oleh karena itu, ketika Allah berikan segini saat ini, berarti ada rencana lain yang Allah inginkan buat kita. Entah kita dijauhkan dari maksiat yang lebih besar lagi, atau dijauhkan dari kesombongan. Bersyukurlah yang ada sekarang. Syukur aja dulu, insya Allah. La in syakartum azidan. Ya, kadang kan kita berpikir, mana ya apa ya, ini nggak dapat. Enggak ada yang nggak mungkin. Hubungan itu dulu diperbaiki. Baik, ada lagi? Zuhud dengan dunia itu hakikatnya adalah tarku ma la yanfa'uka fil akhirah. Zuhud itu arti meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagimu di akhirat. Karena Abdurrahman bin Auf adalah orang yang zuhud. Abdurrahman bin Auf kalau hidup hari ini dia bisa beli pesawat tempur, pesawat jet, pesawat pribadi. Uang dia setiap kali pulang dagang 700 onta bermuatan keuntungan seonta-ontanya itu. 700 onta berapa harganya? Seabrak-abrak duitnya. Zuhud ya Abdurrahman bin Auf. Zuhud. Berarti zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat
di akhirat. Ya. Itu termasuk. Ada orang kaya, dia tidak melakukan zina, tidak melakukan perselingkuhan, tidak berjudi, tidak. Berarti dia tinggalkan semua perbuatan itu. Dia zuhud ya. Ada tukang mulung, setiap kali dapat fulus misalnya 200.000, beli cabai-cabean. Dia zuhud ya? Enggak. Ini sopir-sopir angkot sebagiannya punya fulus nggak dia itu? Nggak punya. Tapi begitu dapat fulus, cabai-cabean, paham nggak? Jadi zuhud itu apa tadi? Meninggalkan apa yang tidak berguna nanti di terus. Jadi tidak ada kaitannya miskin kaya ya zuhud. Tidak ada kaitannya miskin kaya. Maka seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu lagi sakit. Ketika sakit, dia mengira sakitnya saat itu sakit yang akan mengantarkan dia kepada kematian. Sedangkan istri dan saudara udah tidak ada lagi yang mewarisi beliau, tinggal anak perempuan satu-satunya. Kata beliau kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, boleh nggak aku sumbangkan semua hartaku? Karena aku orang kaya. Aku sumbangkan semua hartaku karena tidak ada ahli warisku kecuali anak perempuan satu. Kata Rasulullah, tidak. Kalau begitu setengahnya, tidak. Kalau begitu sepertiga. Sepertiga itu sudah banyak. Lalu Nabi mengatakan, setelah itu engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan berkecukupan. Itu lebih baik daripada kau tinggalkan mereka dengan keadaan meminta-minta kepada orang lain. Dari sabda Nabi ini keluarlah faedah dari perkataan ulama. Nanti baca di kitab Bahjatun Nadhir. Di antara faedahnya adalah boleh seorang bapak-bapak mengumpulkan harta, menumpuk-numpukan harta selama dia mengeluarkan hak zakatnya, tidak mengambil dengan cara yang haram, boleh. Ya. Untuk siapa? Untuk orang yang dia tinggalkan, yaitu ahli waris. Kalimatnya boleh. Tapi tidak ada kaitannya. Baik. Ada lagi? Oke. Tapi barakallahu fiik. Itu menunjukkan bahwa rezeki itu tidak ada kaitan dengan pekerjaan. Pekerjaan itu usaha. Usaha yang dia merupakan ibadah kita. Kan Allah dirikan tidak ibadah. Dari situ kita dapat pahala. Adapun hasil dari pekerjaan itu berupa rezeki, itu Allah yang akan menentukan. Yang orang kerjanya banyak nih, ya, tapi tetap dikasih porsi sedikit. Wallahu alam apa di balik semua itu tentu pasti ada satu dari empat. Ada kemaslahatan buat dia, ada keadilan buat dia, ada hikmah yang Allah rahasiakan buat dia, atau Allah menyayangi dia dengan cara, ya kan? Mencari. Ada orang kerjanya minimal, kerjanya santai tapi banyak makan. Betul. Tapi yang kerja santai ini itu dalam pandangan mata. Sebenarnya mereka tidak santai juga kerjanya. Seperti mereka yang jualan online, ya kan? Banyak dia dapat rezeki. Kita tidak tahu kalau sebelum dia dapat rezeki itu dia sudah bakar uang untuk menaikkan
followers dia atau menaikkan brand dia. Karena orang yang usaha itu baik yang offline maupun online, dia harus berani untuk menanggung kerugian. Di awal usaha itu biasanya 80% rugi. Jadi yang pandai sekali ya, orang bisnis itu seharusnya dia di situ 80%. Saya sudah tanyakan ke teman-teman yang usaha. Nah, yang dapat santai itu dia tidak santai-santai amat. Setelah itu baru dia nyantai. Setelah dia menguasai ilmunya. Sudah cerita teman dia kalau ingin naikkan jualannya, dia harus bakar uang 100 juta, 150 juta per bulan. Apakah di bulan itu dia dapat keuntungan? Jawaban dia tidak. Tapi yang dia dapatkan dalam 150 juta tadi dalam sebulan adalah nomor orang-orang yang mengklik usaha dia di website itu. Itu langsung ada nomornya, nomor WA. Nomor WA itu dia simpan. Nanti begitu dia ingin iklan yang kedua, dia tidak perlu beli di website itu. Dia tinggal kirim di WA itu. Ketika yang di WA itu membeli jangan banyak 10% ada dari semua yang dia WA, maka dia bisa mendapat keuntungan 400 juta, tertutuplah 120 juta. Ini kerja keras beda itu, kerja keras. Tapi setelah itu baru biasa. Kalau toko offline ini lagi bagus-bagusnya kita begitu buka, kita langsung dapat untung. Yang online belum tentu. Yang online itu harus lama, harus ada banyak hal yang dia tahu. Itu namanya usaha. Kalau ditanya ke teman-teman, ente santai kerjanya, itu di pandangan mata ustaz. Tapi kami tidak santai-santai amat. Jadi pengorbanannya itu bukan di tenaga, tapi di waktu, dasar dan juga uang. Kalau kita berbicara bisnis itu begitu katanya. Baik, kan kuli-kuli itu kan dia kerjanya banyak, tapi hasilnya dikit. Karena belum tentu yang tidak kuli itu dia tidak kerja banyak, karena dia duduk di AC, di komputer, ya kan? Untuk bisa itu apa yang dia harus lakukan dulu? Belajar. Iya, karena memang dasar dia udah mati-matian. Nah, yang kerja keras saat ini sebelumnya dia memang orang yang santai, gitu. Santai. Oke, dokter-dokter itu kenapa dia mahal? Sebelumnya mati-mati, bakar duit tadi, bakar tenaga, otak, bisnis. Dan kita harus berubah karakter kita. Kalau mau lebih besar usaha itu berubah karakter. Gimana berubah karakter itu? Jangan kita berusaha sesuatu yang kita anggap ini laku nih karena kita yang suka. Belum tentu yang beli suka. Iya kan? Ada contoh kan ini ya, ada contoh kan satu. Karena ini cerita pengalaman. Kemarin kami belajar tentang bisnis online itu. Cara bikin website dan seterusnya, anak ikut kelas itu. Anda singgung di saat ini Anda lagi dagang kuda di Bima.
Ada beli kuda dua sekarang kita dagang. Kata bapak anak, baguslah keuntungannya satu kuda bisa dapat 1,5 juta 2 juta. Ya beli seminggu jual. Nah, itu rencana kita kan. Teman ini yang sudah ahli ini, kalau kita belajar sama dia kita harus belajar bayar 100 juta sekali seminar itu 100 juta. Kami diajarkan ke kita ini gratis, alhamdulillah. Tahu nggak itu Habib Sauda cap korma yang ada gambar kurma dan onta itu kan punya orang LDI. Dia naik brandnya itu belajar sama beliau ini. Dan dulu mereka bayar 150 juta ke dia, baru bisa tersebar itu. Sebelumnya mereka jualan kayak kita aja, kayak di toko-toko gini. Dan begitu belajar dia. Nah, teman ini saya singgung kuda. Kuda gimana kuda? Oke, kita masuk ke dunia digital sekarang. Tulis kuda. Kalau kita tulis di sini kuda, yang kita ketemu biasa-biasa. Kata dia, saya harus beli dulu aplikasi yang lebih akurat untuk menentukan apa yang lebih laku di website. Maka dibeli lagi tuh. Saat itu juga beli kurang lebih 150.000 deh. Dalam 1 bulan dia harus bayar aplikasi. Dia bukan di Play Store, bukan, perbayar. Lalu ditunjukkan, kita tulis kuda. Berapa orang yang melihat kuda per bulan? 13.000 orang melihat. Dari 13.000 itu 50% yang ngetek dia, yang klik. Anggap diklik orang kuda itu ada 5.000 atau 5.000 orang yang ngetek, yang klik. Per orang, gara-gara diklik orang kita harus bayar 1.000. 1.000 kan 5.000 berapa kita bayar tuh? 5 juta kan, 1 bulan itu 5 juta. Sekarang hitung keuntungan kuda berapa per ekor. Saya kasih tahu 1,5 juta deh. Nah, dari 50% yang 5.000 itu tadi, yang cuman klik saja, ada nggak kurang lebih ya mungkin 10% atau 20% yang beli? Yang beli dari 50% ini. Oke, yang beli 20%. Berarti kurang lebih 10 orang lah. Atau 15 orang yang beli. Berarti ada 15 kuda yang kita jual. Tadi 5 juta yang kita bayar kan. Ada 15 kuda. Dari 1 kuda dapat 1 juta aja. Ada berapa kalau begitu? 15 juta kita dapat. Berarti udah untung berapa? 10. Itu cara hitungnya. Jadi tidak semua yang diklik orang. Misalnya udah diklik orang 7.000 nih Pak Ustaz. Tapi yang dijual obat kuat yang keuntungan cuma 1.000. Paham kan? Kalau yang beli dari 7.000 itu cuma 2.000 yang beli, berapa kita dapat? 2 juta kan? 2 juta. Karena 1.000 keuntungan atau 2.000, 4 juta. Sedangkan kita harus bayar berapa tadi? 5 juta. Berarti permainannya harus dipikirkan dulu apa yang dia jual juga. Jadi itu pelajar itu keras otak. Sampai saya bilang, kalau Anda belajar 2 kali ini hilang hafalan saya ini. Terus tenang aja. Tenang aja. Ini kalau udah biasa sekali tidak perlu Ustaz hafal. Bikin websitenya sekali 2 jam kita bekerja begini, insya Allah bisa kita dapat keuntungan. Udah santai aja setelah itu. Ya itu gambarannya. Bagaimana diperas otak orang beli ilmu dia 150 juta baru bisa jualan tadi. Iya kan? Itu dia. Cara belajarnya. Betul kata antum. Ini yang santai-santainya memang pengorbanannya luar biasa. Tapi memang Allah dalam Al-Quran menyuruh kita tawakal, berusaha semampu kita. Ternyata mampu kita segini. Duduk segini, tidak bisa juga mengerti tentang online. Kayak teman-teman di Tanah Abang lagi teriak-teriak ini. Nggak ngerti. Mereka udah coba ke online, ke TikTok. Dan itu tak gampang-gampang juga. Nah gampang. Jadi ilmunya tadi dia harus belajar dulu, tidak langsung jual beli barang, jual gitu. Ya, orang udah pada tahu. Klik keranjang kuning, orang udah klik keranjang kuning, dia akan jual sendiri untuk dirinya sendiri. Kenapa? Ada potongan 20%, lumayan kan? Dia tidak beli di keranjang itu, dia bikin keranjang sendiri dengan barang yang
sama, dia beli sendiri juga. Gimana supaya orang tidak begitu? Ada ilmunya. Maka saya bilang sama teman itu, nah jadi saya baca kitab Gunur, baca ini aja ngomong gitu. Ya, ini usaha namanya. Jadi kita lihat orang santai ternyata tidak santai. Baik, cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.